ini ya tentang kehilangan di daerah jenengan juga ya, Oh Pak ya? iya, Itu kayaknya juga banyak gitu. banyak. Nah, itu gimana gitu ya, Pak? Tempat saya ini memang ya tadi itu sudah menjadi hal yang negatif ya. Kalau ada sebutan orang kelakah itu orang sudah berpikir 1000 kali, Mbak. Kayak udah serem duluan Serem gitu ya, dulu. kayak udah takut gitu. Saya pernah mau ngisi pengajian di daerah Wates Wetan ya. Sama teman-teman, nggak percaya Ji, sampean sing ngerti ngisi karena dibilangin takon di sing ngisi pengajian, kau kelakah. Oh, mosok orang kelakah itu nggak ada lah yang ngisi. Adanya yang Tengkar, Jaruk ini. Iya sih. Iya. Ini yang memang menjadi tantangan berat ya. Untuk kembali ke sapi ini, memang pemerintah sebetulnya sudah ada jalan ya untuk memberikan perlindungan ini dengan asuransi, Pak. Oh, ada asuransi. Ada asuransi juga. ternak ya. Mm-mm. Itu tinggal didaftarkan. Cuman masyarakat ini kalau bayar setiap tahun itu kadang Berat. berat. Iya. Padahal nggak begitu mahal kan. Iya. Oh, iya. Dibanding manfaatnya ya. Ya, Karena masyarakat kita itu terbiasa lihat angka dulu. ya. Oh iya. Nggak Bukan biasa manfaatnya. risk and benefit. Mm-mm. Ya manfaat oke ada ya. Tapi tolonglah dibandingkan dengan risikonya. Ya. Sehingga apakah lebih besar risikonya atau manfaatnya sebanding nggak dengan uang. Harusnya kan diajari cara berpikir demikian. Ya. Dari dulu kita dikasihnya mungkin pelajarannya langsung uang ya. 1000 tambah 1000 2000. Iya. Begitu 2 tambah 2 nggak tahu mungkin gitu ya. Iya. Iya ya, kebanyakan anak-anak kan diajarinnya langsung ke nominal uang Iya. gitu. Ini loh, coba kamu 5.000 tambah 5.000 jadinya 10.000. Giliran 5 tambah 5 dia bingung. Iya. Iya, Nah ya benar. itu makanya sehingga kita harus memang mendorong selain yang dikerjakan Pak Husnul ini luar biasa ya. Tapi kita sendiri ya di keluarga-keluarga kita, di lingkungan kita mendorong literasi dengan minimal anak-anak kita dan lingkungan kita ini memahami semua hal itu jangan hanya dari penampakannya aja Ya. gitu. Sehingga nggak gampang kita kena berita-berita apalah kayak yang panic buying emas, semua ngikut emas. Oh iya, beli nah, kayak yang- gitu loh. iya. Iya, jadi bisa lebih berpikir rasional. Seperti yang tadi Pak Husnul sampaikan, seperti tentang ternak, kemudian pangan ya. Itu saya membayangkan kalau suatu saat di pasar-pasar kita, di supermarket, di tempat kita, itu semua produk lokal tapi premium semua itu kan Nah, keren iya, sekali iya, gitu benar. loh. Jadi kita punya pride, harga diri gitu. Jadi orang luar pun yang ke kita heran takjub loh. Oh ternyata dagingnya keren ya, nggak harus Wagyu Australia atau itu ternyata keren. Iya beneran kayaknya Ya, Pak ya. ya. Dan itu potensi bisa gitu loh. Tapi kayaknya berarti untuk mengatasi ini tuh kayak harus benar-benar ada pembinaan dan pelatihan khusus ke SDM-nya dulu nggak ya, Ya. Pak ya? Kalau Jadi- saya lihat seperti itu sih. Ada keberanian dari kepala desa ya. Saya ngambil contoh Haji Babun, kepala desa Umbul, Bu. Sebelum periode yang ini memang. Jadi dia ini memberikan janji politiknya semua sapi akan diasuransikan dengan dana desa kayak atau dana pribadinya. Ternyata setelah setahun itu dia hitung asuransinya itu sekitar 25 juta. Dalam setahun itu ada yang hilang 2, ada yang mati 3. Dan itu hitungannya bisa mencapai 30 juta lebih gantinya dari pemerintah itu asuransi. Artinya bukan hanya hilang ya. Ketika mati atau sakit itu akan diganti. Ganti. Tapi itu kembali ke SDM kita ya. Masyarakat kita ini memang berat kalau kok pentahun bayar. Nah, Iya. pikirannya udah begitu. Malah hilang amblas semua kan. Kayak gitu pikirannya. Jauh-jauh untuk ternak, untuk kesehatan diri sendiri aja kadang mungkin masih Berat. belum peduli gitu ya Oke. Pak ya, disuruh maksudnya ikut BPJS gitu, itu aja mungkin masih banyak yang kayak keberatan Nunggu gitu. sakit, Mbak. Lah, nunggu sakit baru ngurus. Setelah udah sembuh terus kayak udah nggak dibayar lagi. Gitu nggak sih SDM kita ya Allah? Itu dari sisi asuransi ya. Yang kedua itu saya rindu dengan Pak Arsal, Kapolres kita. ya. Yang itu udah ada pindah tim itu. Kobra itu ya. Ya. Iya. Itu agak reda, bahkan Lumayan. takut ya, bahkan takut untuk wilayah utara Reda sejenak itu. ya. Sejenak. Heeh. Karena memang Karena pindah tidak dia enggak tebang pilih, pokoknya ada kasus laporan pencurian langsung datang dengan drone-nya dan dia memang benar-benar
dieksekusi ya sesuai dengan hukum. Jadi kalau ada orang nebus ke siapa langsung diurus. Oh, Karena sudah menjadi rahasia umum di kami itu. Nggak ada rantai. oh iya udah ada itu. Dia panggil sudah semuanya, dipanggil siapa-siapanya. Kalau sekarang kan sudah kembali seperti semula. Oh iya. Motor hilang, ada yang nebus ke siapa, kan berarti tahu dia di mana Iya. pencurinya. Ini semoga aja nanti datang ya Kapolres-Kapolres model Bapak Arsal. Bapak Arsal ini dengan tim Kobranya. Iya, soalnya kan memang kayak bersungguh-sungguh kan. Jadinya itu masyarakat akhirnya trust. Dari Iya. yang awalnya skeptis, apatis ya, akhirnya ada harapan. Oke. Nah, masyarakat tuh tinggal dipancing kasih cahaya dikit itu udah kemudian bersatu padu untuk ikut berpartisipasi. Tapi ya itu harus ada pancingan ke masyarakat bahwa stakeholder, aparat itu benar-benar loh mendukung gitu. Nah, yang dilihat masyarakat kan enggak. Jadi mereka mau terlibat tuh hanya mereka memikirkan dirinya sendiri. Iya. Nggak hanya memikirkan keluarga, dia memang dirinya doang gitu loh, Iya. diri pribadinya gitu. Dan itu yang kita sayangkan. Sehingga kapan kita beranjak dari masa-masa suram ini, suram terus gitu loh maksudnya itu. Iya. Kalau sekarang ini kan masyarakat males sudah Bu, mau lapor, ya wis didiamkan saja gitu. Kadang diuber-uber sendiri dengan kelompok masyarakat. Ya, karena itu lebih menghasilkan. Iya. Maksudnya hukuman dan lain-lain itu memang sudah menurut mereka sudah sesuai. Karena kalau dilaporin masih bikin BAP, ada BAP. tarikan, Oh, iya. ngambil barang bukti tarikan, Iya. ini kayak gitu kan, tarik melulu gitu kan. Iya, iya, Ada benar. barang-barang kita sendiri Bu, kan sering dapat curhatan begitu kan. Kita udah kena jadi korban, mungkin juga sampai masuk rumah sakit. Giliran ambil barang sendiri yang jadi bukti masih Ada. diambil ya. Masih ada Diambil lagi menarik-menarik isi ya. dompetnya. Gitu. Iya, termasuk juga kayak pengembangan wisata ketika sudah pemerintah masuk itu kayak warga udah nggak percaya. Iya. Jadi maksudnya ini loh kita bisa mengelola sendiri desa kita gitu, tapi nanti ketika sudah pemerintah mulai cawe-cawe gitu, nah itu kayaknya udah nggak ada rasa kepercayaan dari warga gitu ya Pak ya. Iya. Jadi itu yang memang harus kita adanya pendekatan kepada warga gitu. Iya, terkait pariwisata ini sebulan yang lalu kayaknya Bu, saya ke Tirtosari, ke Penanggal. Dan bagus ini kayaknya untuk bisa jadi percontohan. Jadi kepala desanya ini memang punya inisiatif dari uangnya pribadi dulu. Oh. Jadi banyak gazebo-gazebo dibangun dengan uang pribadi. Terus hasilnya itu juga diantaranya untuk guru ngaji, sekian persennya itu. Jadi seluruh guru ngaji waktu itu dikasih 500.000 atau berapa itu dari penghasilan pariwisata. Bahkan ketika hari raya kemarin saya tanya berapa pemasukannya Pak Enggi? 150 juta bersihnya sehari. Sehari. Dan itu semuanya dikembalikan ke desanya untuk mengembangkan itu. Termasuk pengolahan sampahnya. Itu truknya itu punyanya pribadi kepala desa. Jadi luar biasa ini kayaknya. Nah, itu percontohan bagus ya. Ya, Iya. mau saya angkat di provinsi nanti untuk bisa jadi proyek loh ya. Nah, itu jadi akhirnya warga juga punya kepercayaan sendiri gitu Iya. ya. Kemudian mereka berpartisipasi, melibatkan diri sendiri dengan segala kemampuannya untuk ini supaya berketerusan, berkelanjutan. Ya. Dan mereka akhirnya punya ide-ide gitu. Tapi memang perlu ada stimulus dulu. Ya. Nah, gitu. Dan stimulus ini memang benar-benar modusnya ya mesti semua kan ada modus ya. Modusnya untuk kesejahteraan bersama. Ya. Gitu. Ya itu yang kita semua warga, nggak cuma warga Lumajang ya, secara umum warga negara Indonesia ini menginginkan hal ini secepatnya terjadi ya. Oke. Iya. Tapi yang kita tahu kan untuk pemimpin-pemimpin ya, Ya. di Indonesia kan masih Ya, kurang bisa jarang. gitu. ya, karena banyak kesenjangan ya. Kesenjangan iya. karena yang dipikirkan oleh para pemimpin ini tidak seperti yang dipikirkan rakyatnya gitu. Nah, itu. Jadi kayak masih beda Ada gitu. gapnya ya, jauh banget gapnya itu. Jadi apa yang dipertonton oleh pemimpin kita semua itu jadi masih sampai sekarang tuh terheran-herannya ajaib sekali ya gitu.
Kalau dari Pak Husnul sendiri untuk apa ya, dari Dinas Peternakan Provinsi Ya. itu seperti apa sinerginya? Di Dinas Provinsi Jawa Timur ini yang saya minta ya, karena ini sudah menjelang Idul Kurban, Nah, untuk diturunkan dokter-dokter hewan dan penyuluh-penyuluhnya untuk mendatangi pasar-pasar hewan dan memantau jangan sampai sapi atau domba dari luar yang ada indikasi sakit itu jangan sampai masuk ke Jawa Timur ya. Itu yang pernah saya sampaikan di Dinas Peternakan. Yang kedua terkait dengan maraknya sakit kemarin, vaksin itu juga nah iya, jadi kendala kemarin ya. kurang ya Pak ya? Kurang karena anggarannya masih waktu itu menjadi debatable apakah Jawa Timur ini sudah masuk kategori wabah atau enggak. Oh. Nah, itu kemarin kan sempat rame. Iya, iya. Baru setelah agak parah, banyak punyanya orang mati, baru jadi wabah. Iya, padahal Seperti sebenarnya biasa ya? iya, jadi kayak Like nunggu dulu gitu Iya. ya, nunggu korban banyak dulu gitu. Karena sebenarnya kan akhir tahun dan awal tahun kemarin itu sempat terjadi pelonjakan PMK ya Pak ya. Dan itu sempat ditutup juga kan lato-lato untuk kalau pasar. katanya masyarakat saya. Oh, iya iya iya. Iya, sempat ada penutupan juga selama 2 minggu dan itu juga sempat pro kontra juga. Jadi agak bingung ya pemerintah untuk mengendalikan itu semua gitu. Jadi kita mendorong, ini udah bukan 1-2 yang mati sapi ini. Kenapa masih menunggu darurat macam-macam? Ya ini berkaitan dengan peraturan Pak dan macam-macam. Uangnya ada gitu ya. Uangnya ada di BTT itu. Ya, Apa itu karena ketidakmampuan untuk deteksi dini berdasar data primary survey atau bagaimana ya Pak supaya nggak terulang lagi di tahun berikutnya? Iya, jadi laporan dari beberapa kabupaten ini kayaknya memang perlu gercep, sehingga menjadi suasananya memang wabah ini. Kalau misalnya yang laporan ini nggak gercep, mereka menganggap di Jawa Timur landai-landai saja, hanya beberapa kabupaten. Jadi untuk peternak juga harus gercep gitu ya. Ketika misalkan sudah ada ternaknya yang mati atau terindikasi sakit gitu, itu langsung cepat-cepat lapor supaya dari pemerintah pun juga akan cepat lapor ke pusat juga gitu ya. Oke. Jadi ini sebagai pelajaran juga ya Bu Dokter ya. Karena ada satu kabupaten mana gitu ya menggunakan dana BTT itu untuk beli vaksin dan itu dipermasalahkan oleh aparat hukum sebelum ada payung hukumnya. Iya. Sehingga mereka serba salah juga. Akhirnya mungkin babano mati wong tuweku gitu. Daripada jadi akhirnya ada perasaan seperti itu ya. Daripada dia harus dikriminalisasi. Iya betul. Sebenarnya sayang ya kalau kayak gitu ya Bu. Memang merepotkan ya. Itu tadi karena belum semua itu ada payung hukumnya. Begitu ada celah, kadang-kadang ada beberapa aparat yang itulah ambil kesempatan lah. Nah, padahal ini kan harusnya dilihat dulu. Kalau sudah ada ini yang dijadikan tersangka, kalau memang ini nanti dibilang belum ada niat, nanti lihat niatnya, kan ini susah juga ya jadinya ya. Iya, jadi agak repot ini kayak PR-nya Pak Husnul ini kayaknya banyak banget ya Pak ya. Makanya beliau dari 2009. Nah, dari 2009 kok kayaknya masih makanya belum beliau awet langsing. Iya. Yang dipikir itu kayaknya banyak banget gitu ya. Yang lain langsung beliau langsung. ada tahapnya, ada prosesnya. Kalau saya ketika di Lumajang ini kan tidak beranjak dari Komisi C, PAD ya, pendaftaran asli daerah. Yang tidak pernah terselesaikan itu kasus pasir. Iya benar. Itu memang tidak pernah terselesaikan sampai sekarang kayaknya tidak terselesaikan. Padahal kita ini potensi pasirnya luar biasa. Mendunia sebetulnya. Jadi antara kajian Unibrow dengan kenyataan itu sangat jauh. Jadi di tahun 2014 itu kita undang Unibrow untuk mengkaji potensi pasirnya Lumajang ini berapa. Itu minimal di angka 100 miliar untuk pajaknya itu ya. Minimal loh ya. Minimal. Jadi kan sebenarnya PAD-nya bagus sekali. Bagus. Tetapi kenyataannya kan di bawah 25. Kita top untuk 30 itu tidak mampu juga. Dinas itu ya.
Dan bahkan pernah sebelum Salim Kancil itu kayaknya hanya sekitar 2 miliar sekian pendapatannya pasir. Sedih banget. Sedih kita ini. Ya Allah. Kalau dibandingkan dengan kerusakan jalan, Iya, kemacetan, benar, kecelakaan, itu sudah tidak ada apa-apanya. Iya. Makanya saya pernah menyarankan untuk ditutup saja sudah. Tapi Nggak ketika worth it. ditutup ya akan Ribut kendala kan? juga ribut. Iya. Rasanya perut dan seterusnya. Iya. Padahal ini rezekinya dari Allah langsung, dikirim terus kan. Iya. Pasir ini. Dan memang minerba ini aturannya di Islam pun harus dikuasai negara. Ya, Haram dikuasai perorangan atau badan-badan selain negara. Oh gitu. Karena ini kesejahteraannya gede banget. Itu. Jadi kalau kita memahami aturan agama ini, insya Allah kita semua sejahtera. Cuma namanya juga manusia itu serakah, nggak Iya. pingin kesaing sama yang lain. Jadi Betul, pingin dia betul. yang paling super power. oke. Begitu. Sehingga gimana caranya dia yang hanya punya akses untuk minerba. Nah, Gitu. ini saya sampaikan Bu di LKPJ kemarin. Karena provinsi ini punya beberapa usaha, badan usaha milik daerah itu tidak ada yang untung. Yang untung hanya Bank Jatim. Dan lucu gitu ya. Walaupun ya ada sempat kasus lah di Jakarta kemarin itu. Ah. Saya sarankan yang punya izin itu, yang mengeluarkan izin kan SDM provinsi. Nah, ya. Lumajang itu punya potensi pasir. Kendalanya orang-orang itu diizin, diberi Iya. izinan. Kenapa kita tidak ngambil salah satu lokasi, izinnya kita buat sendiri, dikelola sendiri. Saya jamin kalau mau minta penghasilan 50 juta sebulan bisa. Tapi kayaknya tidak Nggak respon jalan. juga, Iya. nggak respon juga. Oh, iya. Ini ada potensi, ada hasil, tidak perlu modal. Nggak perlu modal kan, sementara BUMD yang lain itu disuntik dana terus dari pemerintah, mari ngono entek, mari Iya. habis. Jadi kalau mau ngambil pasir misalnya 10 hektar saja, mana yang tidak dikelola masyarakat, mana yang memang bisa, itu bisa 50 juta setiap bulan tak gitu kan. Kalau enggak mampu saya yang akan ngelola tak gitu kan. Di rapat itu. Tapi enggak ada yang respon. Begitu selesai rapat ada salah satu karyawan itu yang datang ke saya. Stafnya saja bukan kepalanya. Ya bagus Pak idenya itu Pak. Tapi kita enggak bisa buat apa-apa Pak. Iya, jadi akhirnya kayak berhenti di situ ya untuk Oke. idenya gitu ya. Padahal sebenarnya idenya kan sudah bagus, tapi nggak ada yang menjalankan. Tapi nanti kalau ketemu gubernur saya akan sampaikan. Oh, ya. iya, iya. Akan Langsung. sampaikan itu. Karena kalau dengan begitu kan itu ada apa kan ada apa sumber dayanya udah ada, Iya. tinggal jalanin. Tapi hambatannya nih, Iya, orang ini yang di sini-sini. ya Iya, itu kan yang orang-orang ngeri. Iya. Karena ini udah mengandung nyawa. Itu. Ya harus baik-baik lah Iya. dengan orang-orang sekitar. Nah, kalau ini dideklarkan secara apa umum dan kemudian berbadan hukum misal ke gubernur dan seperti itu ya dan semacamnya, otomatis ini kan resmi. Nah, Iya, jadi iya. kan orang-orang ini kan takut juga, wah ngurangin jatah saya nih gitu Iya. gitu. Nah, padahal sebenarnya tuh kalau kita memahami konsepnya ya rezeki nggak Iya, bakal memang. tertukar, nggak akan Iya. udah ada takarannya gitu kan. Tapi orang-orang ini kan banyak takut. Iya, takut. Iya, takut berkurang. Takut berkurang. Hmm. Ya kembali ke tadi keserakahannya itu. Iya, 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 iya. Ya emang Bukan nilai berkahnya yang mereka tanamkan ya. Mau akeh pokoknya mau akeh gitu. Banyak kalau enggak berkah ya percuma. memang di awal itu harus dari pembinaan SDM-nya dulu Oke. gitu ya. Ini memang. Kalau SDA maksudnya sumber daya alam sudah ada Ada. gitu, sudah ada tapi tinggal yang mengelolanya saja seperti itu.